Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. It's me Shansi. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas cara untuk mengatur keuangan di saat new normal sekarang ini, teman-teman. Nah, pada penasaran kan videonya seperti apa? Sebelum tonton videonya, aku mau teman-teman like video ini untuk aku, kemudian subscribe channel aku, aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain, karena berbagi itu indah loh teman-teman. Oke, daripada kita lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Check it out. Nah, langsung aja untuk cara yang pertama. Nah, yaitu adalah atur ulang pos pengeluaran. Nah, kenapa aku bilang atur ulang pos pengeluaran? Karena di saat COVID-19 ini atau di masa pandemi sekarang ini, itu ada beberapa pos pengeluaran yang bakalan kita tambahkan kepada pos pengeluaran, teman-teman. Nah, contohnya ada beberapa kebutuhan yang akan kita tambahkan ke dalam pos pengeluaran itu, seperti masker, hand sanitizer, dan banyak lagi lainnya yang berkaitan untuk pengamanan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, jadi untuk itu dalam pos pengeluaran ini rasanya memang pengeluaran itu tidak terlalu penting, maka dulukanlah yang lebih penting, seperti kebutuhan di saat new normal sekarang ini, teman-teman. Oke, untuk yang kedua adalah evaluasi jumlah pemasukan kita, teman-teman. Nah, kenapa kita lakukan evaluasi jumlah pemasukan? Apakah pemasukan kita cukup untuk memenuhi kebutuhan, teman-teman? Nah, jadi di sini kita juga harus pertimbangkan apakah pemasukan kita itu cukup atau tidak gitu. Jadi di saat new normal ini memang dibutuhkan agar kita itu tidak terlalu dalam keadaan pas-pasan, teman-teman. Atau ada beberapa kebutuhan yang lebih penting untuk kita penuhi demi memenuhi kebutuhan baru, teman-teman. Nah, jadi kita juga harus perhatikan pemasukan kita itu cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan yang tentunya kebutuhan yang sangat penting di saat COVID-19 ini, teman-teman. Nah, langsung aja kita lanjut next. Yang ketiga, teman-teman, yaitu cari penghasilan tambahan. Nah, di saat new normal ini kan banyak nih dari rekan-rekan kita yang kena PHK, yang dipecat, dan banyak lagi segala macamnya yang kehilangan pekerjaan, teman-teman. Jadi, carilah penghasilan tambahan untuk mengatasi keuangan di saat new normal sekarang ini, teman-teman. Nah, usahakan jika kita melakukan mencari penghasilan tambahan, itu kita tidak menumbuhkan hutang, dan usahakan juga kita itu tidak dalam keuangan yang pas-pasan, teman-teman. Nah, lanjut untuk yang keempat, tunda investasi, teman-teman. Nah, dan tumbuhkan dana darurat. Nah, maksudnya di sini dana darurat ini sangat berbeda dengan tabungan, teman-teman. Karena kalau tabungan itu sifatnya lebih fokus untuk tabungan kita. Namun untuk dana darurat ini memang difokuskan untuk dana yang dalam kondisi darurat, teman-teman, atau istilahnya emergency. Nah, dana darurat ini sangat penting karena apabila ada lagi kondisi yang lebih parah selain pandemi ini, kan kita nggak tahu, teman-teman. Makanya nah, untuk itu, teman-teman, setelah kita mencari penghasilan tambahan, nah, sisihkanlah 10%-nya untuk dana darurat, teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, kita kan nggak tahu entah ada kondisi darurat seperti melebihi pandemi ini, atau memang kita bakalan kembali di new normal seperti normal biasanya, teman-teman. Oke, next, yang kelima adalah menutup pos pengeluaran yang tidak terlalu penting di saat new normal sekarang ini, teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang tadi, untuk pos pengeluaran yang tidak terlalu penting ini usahakan untuk ditunda dulu ke belakangnya, teman-teman. Nah, ada lagi ini pos-pos pengeluaran yang tidak terlalu penting, contohnya seperti nongkrong, pergi hiburan, ke tempat wisata, ada banyak lagi lainnya, teman-teman. Nah, maka itu kita harus tutup pos pengeluaran ini yang tidak terlalu penting. Maka jadikanlah pos pengeluaran ini sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang memang diperlukan di saat yang normal sekarang ini, teman-teman. Nah, yang keenam adalah bijak-bijaklah di dalam memenuhi kebutuhan, dan bijak-bijak pula lah di dalam berbelanja nih, teman-teman.
Nah, dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan, usahakan kita itu tidak boros. Bukan berarti malah kita justru di rumah, justru bertambah banyak pengeluaran, teman-teman. Nah, jadi usahakanlah teman-teman untuk memenuhi kebutuhan rasanya memang yang benar-benar perlu. Contohnya, membeli makanan-makanan yang meningkatkan imunitas tubuh. Nah, banyak lagi yang lainnya. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, teman-teman. Nah, next untuk yang ketujuh, hindarilah berhutang. Nah, kenapa aku bilang untuk saat ini hindarilah berhutang? Karena berhutang di saat pandemi ini takutnya nanti justru menimbulkan pengeluaran yang lebih besar dibanding pemasukannya, teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman berhutang untuk kecuali teman-teman berhutang untuk menumbuhkan penghasilan baru gitu, menghasilkan penghasilan tambahan gitu kan. Nah, di sini aku sarankan kalau memang untuk itu jangan berhutang terlalu banyak karena takutnya nanti tidak terbayarkan. Nah, kalau teman-teman memiliki penghasilan tambahan, otomatis hutang yang teman bikin yang tidak terlalu banyak akan terbayarkan gitu. Nah, kemudian saran aku di sini, hadapilah new normal dengan keuangan yang sehat dan dengan tubuh yang juga sehat, teman-teman. Iya, 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 iya. Oke, mungkin hanya itu dari aku. Thanks for watching. I'm sorry for my mistake and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.